Berjumpa lagi dengan saya Libe Suryapusoro. Kali ini kita tidak yang serius-serius. Di tahun 2022 memulai sesuatu yang baru. Namanya OTP, obrolan tidak penting. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak penting. Tetapi menarik lah gitu. Akan membuat kita senang untuk mengikutinya. Apa itu? Kali ini untuk edisi pertama tentang OTP, kita bicara tentang cinta. Ya, kita jangan jauh-jauh lah, kisah cinta saya saja yang mau saya ceritakan. Namanya juga ngobrol dan tidak penting. Artinya kalau setiap para pendengar, setiap para pemirsa YouTube bisa menonton, silahkan gitu ya. Tapi kalau ada aktivitas lain ya silahkan kerjakan aktivitas lain yang penting itu. Ini sesuatu yang tidak penting. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like gitu ya. Supaya nyalakan juga tanda lonceng supaya bisa ngikutin setiap upload dari saya, terutama untuk kisah cinta ini. Saya seringkali dimintain orang-orang untuk berbicara tentang love, sex, and dating. Bagaimana nih untuk berpacaran? Nah, masalahnya adalah saya orang yang salah untuk jadi pembicara tentang pacaran. Kenapa? Karena saya sekali pacaran dan itu pun jadi istri. Dan istri pun sekali pacaran langsung jadi suaminya gitu. Jadi kami sama-sama sekali pacaran. Itu pacarannya. Kalau cintanya ada kisah cinta kami masing-masing sebelum kami bertemu tentunya. Jadi kali ini saya akan membicarakan nih kisah cinta saya, apa yang terjadi dalam hidup saya, dan semoga obrolan tidak penting ini bisa menjadi berkat buat setiap para penonton YouTube saat ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe supaya bisa ngikutin terus setiap ada informasi atau upload dari video saya. Oke, saya mulai dengan kisah yang panjang sebenarnya, tetapi saya tetap akan berusaha untuk singkat, nanti akan berlanjut lagi. Suatu saat lalu, ya, udah bertahun-tahun yang lalu, saya sebenarnya mendoakan tentang teman hidup. Saya tuliskan waktu itu, ada 5 hal untuk teman hidup tersebut. Tentu saja saat ini saya tidak bisa merincinya, tetapi ada 5 hal yang saya doakan, Tuhan ini yang saya minta untuk teman hidup saya suatu saat nanti. Itu masih tingkat 2 di kuliahan ya, masih awal-awal kuliah. Dan saat itu saya memang belum berpacaran, jadi SMA saya tidak berpacaran. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan setiap pekerjaan yang ada itu ya, dengan organisasi di sekolah, organisasi di tempat keagamaan, dan juga untuk mempersiapkan diri masuk universitas. Jadi sibuk sekali, mana mungkin berpikir tentang pacaran. Jadi tidak ada kesempatan untuk berpacaran ketika SMA, sehingga ketika kuliah tingkat 2, saya mulai berpikir nih, gimana nih? Tuhan, seperti apa sih? Lalu saya tuliskan permintaan saya. Oke, permintaan sudah diberikan, saya tutup dan sebagian saya lupakan. Hingga suatu saat, suatu malam, saya bermimpi. Benar-benar sampai membangunkan saya mimpi itu. Ada suara menyebutkan satu nama, inilah jodohmu. Saya bangun, saya berdoa lagi. Tuhan, kayaknya bukan itu deh. Bukan itu tidak sesuai dengan kriteria yang saya tuliskan. Tidak sesuai, sama sekali tidak. Dan saya sudah mengenal orang tersebut. Saya juga biasa-biasa saja bertemu dengan orang tersebut. Tidak ada sesuatu yang spesial. Karena sebenarnya sudah sering bertemu dari waktu ke waktu. Hanya saja, suatu saat ketika bertemu dengan orang tersebut, ya saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang itu dari Engkau, maka Tuhan akan memberikan rasa cinta di dalam diri saya. Dan apa yang terjadi? Wah, ternyata kok mulai deg-deg kalau ketemu ya. Jadi ada satu momen saya ketemu, saya memperhatikan, ternyata cantik juga orang itu. Ternyata hati ini deg-deg. Ternyata nyaman sekali saya ngobrol dengan orang tersebut. Dan akhirnya kami banyak ngobrol, banyak menghabiskan waktu, banyak ya diskusi lebih lanjut. Ya sebenarnya bukan berdua, banyak orang di situ, hanya saja kami menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan sebagainya. Oke, itu satu proses yang awal. Jadi mulai mengenal, mulai memahami, apalagi di awal saya mulai memiliki keyakinan karena
Saya terbangun, mendengar suaranya dengan jelas, lalu saya doakan, ini jodoh saya. Jadi saya sangat yakin dengan hal tersebut. Santai saja, nggak usah dikejar, itu jodoh. Santai saja, saya yakin-yakin saja, nggak usah khawatir. Hingga suatu saat ya dekat hubungan, komunikasi terus terjadi. Dan karena jarak jauh gitu ya, jadi komunikasinya memang jarang, tidak seperti sekarang ada WA, telepon gitu ya. Waktu itu sangat susah adanya telepon di rumah, dan paling surat yang bisa dilakukan, dan tahu sendiri surat berapa lama baru nyampe gitu ya, baru kita jawab lagi. Hingga suatu titik saya berkomitmen dari dalam pelayanan saya itu ya. Saya memimpin sebuah organisasi, dan itu sangat menghabiskan waktu saya. Benar-benar menghabiskan waktu saya. Setiap sore dari Senin sampai Sabtu itu ada rapat yang harus saya ikutin. Karena saya ketua di situ, saya benar-benar memperhatikan setiap proses yang harus dilakukan, setiap hal yang harus dipersiapkan, diskusi banyak dengan orang-orang gitu ya. Ada orang yang tidak setuju, ada orang yang melawan misalnya, harus bertemu dengan mereka, negosiasi dengan mereka. Atau ada orang yang mendukung, harus kita temuin juga untuk berbicara dengan mereka. Dan proses yang panjang itu membuat saya berkomitmen. Saya tidak mau berpacaran dulu. Jadi saya hubungin orang tersebut, saya sampaikan, mohon maaf, saya harus 1 tahun ini saya tidak berpacaran. Itu komitmen saya, supaya saya benar-benar bisa melayani, melakukan setiap pelayanan saya dengan yang terbaik yang bisa saya kerjakan. Saya tidak memikirkan tentang pacar, saya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan hal tersebut, karena selain kuliah yang sudah luar biasa menyulitkan gitu ya, ada banyak aktivitas yang harus saya kerjakan atau saya lakukan. Jadi ya menikmati saja. 11 bulan waktu itu saya menjadi pemimpin organisasi tersebut, karena memang periodenya 1 tahun sebenarnya. Dan setiap tahap demi tahap saya jalani, saya tetap berkomunikasi walaupun tidak sesering yang dulu, dan itu semua terus terjadi gitu. Saya tidak lirik-lirik lagi tuh. Ada cewek cantik di sebelah, ada orang yang dikenal merasa nyaman dan sebagainya. Saya tenang-tenang saja karena saya yakin bahwa itu jodoh saya, bukan orang yang lain. Santai-santai saja. Oke, selesai sudah 11 bulan. Lalu saya hubungi orang tersebut. Karena komitmen saya sudah berakhir, jadi saya sekarang sudah boleh berpacaran. Saya hubungin, saya telepon, "Hei, saya sudah selesai. Saya sudah bisa berpacaran lagi. Jadi bagaimana? Dirimu mau jadi pacar saya?" Ini memang tidak romantis deh. Tidak ada momen-momen yang wah bunga atau apa, coklat dan sebagainya, tidak ada. Mohon maaf, saya memang bukan tipe orang romantis. Tetapi ketika sampaikan, ya udah saya sampaikan saja apa adanya langsung. Dan di ujung telepon sana tidak ada suara. Diam. Terus tidak lama kemudian ada isak tangis. Wah, ada apa ini? Terus orang tersebut mengatakan bahwa, "Maaf, saya tidak bisa berpacaran saat ini." Oh, mungkin dia lagi melayani, saya pikir gitu. Mungkin dia sedang punya komitmen seperti saya sebelumnya. Jadi saya hargai saja kalau dia punya komitmen tersebut. Oke, terima kasih atas komitmenmu, terima kasih atas jawabanmu, walaupun saya hanya dengar isak tangis yang cukup panjang, diam cukup panjang gitu ya. Tetapi itulah yang saya dapatkan di momen tersebut. Jadi saat itu sudah selesai di titik itu. Oke, saya bingung. Wah ini, tapi dalam hati masih yakin. Oh itu jodoh saya. Jadi santai-santai aja, tenang-tenang saja, nggak usah khawatir gitu. Toh nanti akan didapatkan. Ya, sangat yakin sekali tentang hal tersebut. Jadi ketika dibilang seperti itu pun, saya masih santai-santai saja. Nah, berikutnya gimana? Oke, berikutnya ikutin saja edisi obrolan tidak penting berikutnya. Kita stop dulu di sini. Jadi kalau pengen dengar berikutnya, pengen lihat tanda-tanda, tolong jangan lupa subscribe dan klik lonceng. Supaya apa? Supaya ketika saya upload edisi berikutnya, tidak ketinggalan, bisa menyaksikannya. Terima kasih untuk bisa bergabung dengan saya dengan obrolan tidak penting.
Kalau merasa ada sesuatu yang didapatkan dari dalam cerita saya, silahkan bisa tulis di dalam komentar. Apakah ada kesamaan kisah juga boleh, silahkan tulis dalam komentar. Supaya kita bisa saling berbagi di dalam proses ini. Terima kasih, semoga tetap punya waktu itu ya. Walaupun kalau nonton sampai selesai berarti memang sedang punya waktu, tidak punya kesibukan sampai mau nonton obrolan tidak penting. Jelas-jelas tidak penting kok ditonton. Sampai jumpa lagi.